Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Irsyad Muzaffar Wijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Penerapan Tilang Elektronik dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah saya buat ke dalam bentuk video animasi. Kalau begitu, kita mulai saja ya. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik dari sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di era yang sudah maju seperti sekarang ini, upaya pemberantasan korupsi dapat dilancarkan dengan mengurangi perpindahan banyak tangan yang dapat menyebabkan isu-isu kecurangan di lapangan. Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme penegakan hukum lalu lintas mengeluarkan kebijakan tilang elektronik pada penegak hukum lalu lintas di jalan. Manfaat dari pembahasan ini yaitu sebagai pengetahuan dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang marak sering terjadi di negeri kita. Lalu selanjutnya, apa itu pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, berikut adalah landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. 7. Ketetapan MPR RI Nomor 11 Tahun 1998. Wah, banyak juga ya landasan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang penerapan tilang elektronik sendiri karena kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep yang praktis. Mengingat tenaga kepolisian yang terbatas dan guna menghindari praktik korupsi sebagaimana yang selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke dalam kas negara. Kebijakan ini adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya personel fungsi lalu lintas, yang selama ini dianggap sering melakukan penerimaan suap pada saat melakukan penegakan hukum di lalu lintas. Contoh lain, tindak pidana korupsi di lalu lintas adalah pungutan liar atau memberikan uang damai kepada beberapa oknum polisi pada saat penilangan pelanggaran tata tertib lalu lintas. Lalu, tindak pidana korupsi juga sering terjadi dalam penerbitan berbagai surat, seperti surat SIM, STNK, BPKB, dan lain-lain. Sebagai contoh kasus yang diberitakan dari merdeka.com, pungli terjadi di pos penyekatan perbatasan antara Jombang dan Lamongan. Polisi yang berinisial AKP memberikan opsi nilai sebagai uang damai senilai Rp400.000 untuk pengendara sepeda motor dan Rp800.000 untuk mobil. Uang tersebut tampak diselipkan di bawah sebuah kertas. Nah, dengan begitu, inovasi pelaksanaan tilang elektronik merupakan suatu keputusan yang baik. Tilang elektronik merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melaksanakan pemerasan kepada penindak pelanggar lalu lintas serta menertibkan berkendara warga. Semoga dengan berlakunya sistem tilang elektronik ini dapat sedikit membantu tindak pidana korupsi yang semakin parah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.